Sebelum meninggal dunia, orang ini dikasih tanda dengan tanda fisik dulu. Apa tandanya Ustadz? Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu tandanya adalah ini apa namanya? Alis. Alis dia tak sejajar. Jadi Pak Imam mudah kali. Kalau ingin tahu besok wiridan di mana, lihat yang pertama alis. Apa Bu? Yang pertama? Alis kiri lebih jatuh daripada alis yang kanan. Coba lihat kawan sebelah. Mana tahu Pak Babinsa, Pangkat Timas hari ini ketemu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ini yang pakai baju putih, siapa tadi namanya? Sini. Ini Ustadz mau kasih duit nih, paling semangat dia. Urat dia keluar tadi Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sini sayang, sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk jajannya, siapa namanya? Nabil. Ustadz doakan semoga insya Allah Nabil jadi orang yang cerdas. Nabil itu artinya adalah cerdas. Betul? Nabil cita-citanya mau jadi apa? Jadi apa? Jadi tentara. Nanti bisi Pak Babinsa. Pak, aku mau jadi tentara, apa rahasianya ya? Nanti insya Allah saya doakan jadi tentara yang hafal Quran ya. Nabil ya. Baik, insya Allah. Silakan duduk Nabil insya Allah. Insya Allah. Anak-anak Ustadz dengerin ceramah Ustadz ya. Ya. Karena yang bisa jawab pertanyaan Ustadz hanya yang dengar ceramah. Pertanyaan Ustadz, berapa harga tomat di pajak hari ini? Enggak. Pertanyaannya tentang ceramah Ustadz. Jadi insya Allah, kira-kira suara Ustadz jelas enggak nih Bapak Ibu? Betul, jelas. Jelas ya? Baik, insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Fa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna al-Qur'an wahdina ila sawa'is sabil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Datuk Penghulu Kampung Bukit Rata, Bapak Amron yang alhamdulillah, mohon maaf lahir batin ya. Yang sama-sama insya Allah kita hormati dan kita muliakan Bapak Babin Kantipmas dan Bapak Babinsa yang alhamdulillah membersamai kita hadir hari ini. Semoga insya Allah jaga dengan sebaik-baik penjagaan. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Al-Muhyiddin dan seluruh perangkat jajaran yang tentu kita muliakan dan kita hormati. Dan semoga insya Allah jaga guru-guru kita, tengku-tengku kita,
ustadz-ustadz kita, Allah panjangkan usianya, Allah berkahi usianya, amin. Amin lah Bu, doakan Pak Imam panjang umur. Nanti kalau laki ke mati, siapa lagi yang mandikan? Pak Imam lah kan. Panjangkan insya Allah, semoga Pak Imam dusun, Pak Imam kampung, Pak Imam desa, Pak Imam masjid, semoga Allah panjangkan dan terus tetap istiqomah ngayomi kampung kita, kampung Bukit Rata ini. Amin. Yang juga kami hormati dan kami muliakan Bapak Ketua PHBI yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan. Semoga insya Allah sehat walafiat insya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang insya Allah hadir pada hari ini, semoga insya Allah kita semuanya senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Hari ini, malam hari ini, Ustadz sangat yakin. Yakin betul. Pasti yang datang ke tempat ini ada kegiatan lain. Betul Pak Bu? Ada yang berjualan ya Pak ya kan? Karena ada acara Isra Mi'raj, dah tutup dulu. Ada juga yang mungkin tadi Pak Datuk sampaikan, Ustadz hari ini kita ada 2 tempat Ustadz. Jadi insya Allah mohon izin pamit, insya Allah ya Pak Datuk, kami paham insya Allah. Tapi alhamdulillah Pak Datuk kita sempatkan datang dulu di sini, hadir bersama kita insya Allah. Semoga Allah sehatkan Pak Datuk insya Allah. Ustadz sangat yakin pasti malam hari ini kita punya kegiatan lain. Tapi Allah pilih kita, dudukkan kita di majelis yang mulia ini, betul? Maunya siapa? Bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Kabar gembiranya ini terekam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis ke-71, di mana Rasulullah SAW bersabda, perhatikan kalimatnya. Man yuridillahi bihi khaira. Anak-anak Ustadz, kalau perhatikan, mana tahu nanti soalnya dari sini. Hadis keberapa Allah menyebutkan bahwa kita ini orang pilihan? Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa? Imam Al-Bukhari. Nomor hadis ke-71. Nomor berapa? Hafalkan. Bukhari 71. Bukhari 71. Bukhari 71. Nanti mana tahu keluar pertanyaan ini. Ya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Nomor hadis ke-71 Rasulullah SAW bersabda, Man yuridillahi bihi khaira yufaqihu fid din. Man. Apa arti man? Kalau Bapak Ibu buka Al-Quran, ya kan? Quran terjemahan, ini biasanya diartikan apa Ustadz? Hah? Barang siapa? Kemenak juga masih pakai barang siapa, ya kan? Tapi kalau kita belajar bahasa Arab lebih dalam, man ini dalam gramatikal bahasa Arab maknanya adalah ismun mausulun yadullu 'alal 'ammiyah. Kata konjungsi, kata penunjuk. Ini kok rame kali ya? Coba panitia dikondisikan dulu. BKM. Ya. Anak-anak Ustadz, ini Ustadz bukan kaleng-kaleng loh, ini Ustadz serius loh ini. Satu pertanyaan berapa? 50 ribu. Yang serius, yang anteng, yang diam, yang nggak ngobrol, yang nggak ganggu kawan dia, insya Allah. Nanti Ustadz perhatikan sejak awal sampai akhir. Ya, Ustadz nanti perhatikan, ini yang paling diam nih Ustadz. Ya. Tapi jangan nunjuk anaknya sendiri. Man yuridillahi bihi khaira, kata konjungsi, kata penyambung yang menunjuk kepada orang tanpa batas. Mau dia laki, mau dia perempuan. Mau dia anak kecil, mau dia orang dewasa, orang tua, siapapun dia. Dalam bahasa Arab namanya man.
Apa namanya? Man. Ini Ustaz simpan dulu ya supaya nggak merah kita. Fokus dulu ke sini. Man. Apa itu man? Man itu artinya kalau kita terjemahkan secara bebas artinya siapapun. Ya, bukan barang siapa. Walaupun sampai sekarang belum ketemu tuh barangnya siapa. Udah ketemu Ustaz? Belum kan? Barang siapa, bukan siapapun. Ismun mausul yadullu 'alal 'ammiyah. Kata konjungsi yang menunjuk kepada subjek. Orang. Mau laki atau perempuan, anak kecil, orang tua, dewasa, siapapun dia. Siapapun yang ingin Allah jadikan dia orang baik. Pertanyaannya, kedatangan kita ke sini, ke Masjid Al-Muhyiddin ini, maunya kita atau maunya Allah? Apa anak-anak Ustaz? Maunya siapa ibu-ibu? Hah? Kira-kira Pak, maunya siapa Pak? Pak Imam, maunya siapa kira-kira Pak Imam? Maunya Allah. Perhatikan kalimatnya. Siapapun yang Allah ingin jadikan dia orang baik. Siapa yang ingin? Kita atau Allah? Hah? Siapa, perhatikan arti terjemahnya. Siapapun yang ingin Allah jadikan dia orang baik. Yang ingin siapa? Kita jadi orang baik atau Allah yang mau kita sekarang jadi orang baik? Ibu-ibu, Bu, mau jadi orang baik, Bu? Mau jadi orang baik, Bu? Ibu sekarang kata Allah, disebutkan dalam hadis tadi, pingin jadi orang baik. Sekarang, kalau Allah hari ini, malam hari ini ngelamar ibu, pingin jadi orang baik, dilamar oleh Rasulullah Muhammad SAW, pingin jadi orang baik, pertanyaannya, dilamar sama Nabi, senang nggak Bu? Senang nggak? Ih, jijik kali aku bawa itu sibuk memang kue aja ya Allah. Wah, oi. Wah, oi. Lihat Ustadz dulu sini Bu. Insya Allah semuanya dapat. Maunya kita atau maunya Allah? Maunya kita atau maunya Allah? Maunya Allah. Betul? Kalau bukan maunya Allah, sehat pun sekalipun kita ke Pak Ketua PHBI, nggak nyampe ke sini. Silakan cek. Betulkah warga Minuran City semua segini? Pak Babinsa? Semua ini udah hadir? Hah? Belum kan? Semua belum hadir kan? Pertanyaannya, kenapa harus Bapak dan Ibu yang dihadirkan di sini? Berarti ini maunya siapa? Allah. Siapapun yang ingin Allah jadikan dia orang baik. Orang baik itu dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Saya izin ya, ini ada papan tulis. Ini bisa dipakai nggak Ustaz? Karena nggak nyampe. Baik, dalam Al-Quran itu ada 3 minimal, paling sedikit. Yang pertama, baik bahasa Arabnya namanya thayyibun. Apa arti thayyib? Baik. Kalau Ustadz tanya dengan bapak-bapak, kaifa haluk? Jawabannya apa? Alhamdulillah Ustadz, ana thayyib, gitu kan? Tapi maksudnya baik di sini, baik yang luarnya saja. Ada orang yang secara penampilan baik. Ya kan Pak? Pakai baju rapi, ya kan? Pakai sorban, pakai jubah, pakai sarung rapi. Tapi di dalam otak dia ini masalah dia banyak. Tapi dia ingin menampilkan bahwa saya baik-baik saja Ustadz. Walaupun di dalam benak dia, masalah banyak nih. Sampai sekarang,
sampai detik ini sholat, tapi belum paham arti sholat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Apa artinya? Nggak tahu saya Ustaz. Berarti kan lagi ada masalah nih. Kalau baik secara luarnya saja, dalam bahasa Arab disebut apa namanya tadi? Thayyib. Thayyib. Anak-anak Ustaz kenal sama Bang Thayyib? Yang 3 kali puasa nggak pulang-pulang? Iya. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, ada dalam bahasa Arab namanya khair. Apa arti khair? Hah? Baik. Kalau ini baik juga, ini juga baik. Kalau ini eksternal. Kalau ini internal, dalam. Ada orang yang datang ke masjid, jamaah kita, datang ke masjid, pakaian dia biasa-biasa aja Pak Imam. Bukan harga 200-300, mungkin harga 80.000, 50.000, biasa aja. Sarungnya pun bukan sarung gajah duduk. Mungkin gajah telungkup gitu ya. Sarung buah-buahan biasanya, mangga tulisan belakang. Tapi walaupun pakaiannya biasa-biasa saja, orang ini punya kepribadian yang baik sekali. Kalau ingin tahu bahwa orang ini baik dalam kepribadian di dalam diri dia, dalam bahasa Arab namanya khair. Kaifa haluk? Alhamdulillah Ustaz, ana bi khair. Pak Babinsa, kaifa haluk? Mau jawab mana, thayyib atau khair? Thayyib. Oh, lagi punya masalah di rumah tangga nih kayaknya. Thayyib, baik tapi yang luar. Betul? Ada orang pakai jas, bedasi, ya kan? Tapi punya masalah banyak sekali tuh. Betul, Pak? Ada orang wak-wak ini biasa aja, kereta tahun 70-an. Tapi anak dia jadi penghafal Quran. Anak dia jadi imam di Dubai sana. Anak dia 3 orang, ketiga-tiganya alhamdulillah sekolah di Timur Tengah semua. Tapi pakaian dia biasa aja. Kalau ingin tahu orang-orang yang seperti ini, baik dari dalam saja, dalam bahasa Arab namanya apa? Khair. Kalau Ustaz tanya, kaifa haluk, mau jawab mana? Khair atau thayyib? Hah? Pak Ketua PHBI, jawab mana ini? Thayyib atau khair? Khair. Khair, Masya Allah. Bapak Ibu, kalau ingin menggabungkan di antara keduanya, gabungkan thayyib, gabungkan khair, maka bahasa Arabnya berubah. Apa Ustadz bahasa Arabnya baik luar, baik dalam? Bahasa Arabnya namanya birrun. Jamaknya adalah mabrurun. Ada orang berangkat haji, diharapkan hajinya haji mabrur. Enggak cuman fisik dia yang semakin kuat dan sehat pulang dari haji, tapi dia punya kepribadian yang menawan. Pulang dari haji rajin sedekah. Sebelum berangkat haji bedekutnya nauzubillah min dzalik. Karena hajinya haji mabrur, sedekahnya luar biasa. Kapan kita Isra Mi'raj? Insya Allah tanggal 8 Februari malam. Alhamdulillah nih, ya. Sehingga Pak Haji sedekah nih. Dah nih untuk ongkos Ustadz nih. 3 juta nih untuk Ustadz. Tapi ini banyak kali Pak Haji. Udah bismillah terus. Ini untuk dakwah Islam kok. Nggak ada masalah sama sekali. Betul Pak? Kita nih kadang sering aneh gitu. Anehnya apa Ustadz? Kalau untuk urusan duniawi keluarnya proyek dunia tuh dikejar betul tuh. Keluar duit banyak. Tapi giliran untuk proyek akhirat mohon maaf. Betul ya Pak Ketua PBI? Susah nggak ngutip di masyarakat? Ya, terutama di bagian komplek nih, mak-mak komplek, tapi di sini nggak ada, ya Bu ya. Ada yang ngetok-ngetok pintu nggak Bu? Hah? Ada Wak? Ada kan? Ada Ustadz ya. Ibu-ibu kalau sana diminta sumbangan, Bu, assalamualaikum, Bu, mau minta sumbangan acara Isra Mi'raj, kira-kira apa kata ibu? Dikasih nggak duitnya? Banyak apa sedikit?
Banyak atau sedikit? Itu beli lipstick itu mahal apa murah itu, Bu? Beli Wardah itu murah apa mahal? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau? Surga apa? Surga Firdaus mau? Tinggal bersama Rasulullah mau? Sedekah Isra Mi'raj mau? Agak lain ya. Mau masuk surga, sedekah enggak mau, tahajud enggak mau, ngafal Quran juga enggak mau, tapi mau masuk surga. Wah, ini hebat nih. Umat akhir zaman ya. Thayyib, khair, mabrur. Kalau menggabungkan di antara X dan in, maka bahasa Arabnya namanya mabrur. Kalau ada orang yang baru pulang haji, dipanggil, mohon maaf, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, nggak mau nyaut dia, karena dia sudah haji. Maunya dipanggil Pak Haji. Masya Allah. Pak Sofyan, Pak Sofyan, Wa Amran, nggak mau ngelak. Karena Wa Amran baru pulang haji, cade ndak dia nak ngeleh si keu cade. Gengsi aku udah pulang haji, masa nggak dipanggil Wa Haji? Ya, maka ini yang dinamakan bukan haji mabrur. Namanya kalau ada sifat yang seperti ini, namanya haji mabur. Tahu haji mabur? Tahu Pak? Ya. Wa Amran sudah berangkat haji belum Pak? Belum. Insya Allah Ustaz doakan semoga bisa berangkat haji insya Allah. Bapak Ibu yang belum punya cita-cita mulai malam ini punyalah niat mau berangkat haji. Saya alhamdulillah sudah berangkat haji. Usia 27 tahun. Saya nggak sibuk cari duit, enggak. Saya sibukkan masa muda saya cari ilmu, berangkat haji. Karena saya nggak tahu apakah mungkin saya akan meninggal di usia muda. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, indah banget. Kalau bisa berangkat haji itu indahnya luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hari ini punya tanah 1 hektar, 2 hektar, yang sekarang sudah dicari, tujuannya buat apa? Mau diwariskan atau mau dinikmati sampai nanti Bapak Ibu meninggal dunia? Gimana Bang Putra? Bang Putra nih, dari awal karir sampai udah tua nanti, terkumpullah harta. Ini harta mau diwariskan atau mau dinikmati ketika nanti Bang Amram masuk malam pertama di alam kubur? Mau dinikmati terus nggak harta ini? Mau dinikmati terus nggak? Gimana caranya Ustadz? Wakafkan tanah itu untuk bangun pesantren. Wakafkan tanah itu untuk bangun masjid dan musola. Atau kalau tidak mau diwakafkan, jual tanah itu, cari Ustadz, cari tengku, cari tuan guru. Ustadz, ini bagi bangun pesantren, silakan bangun Ustadz. Ini harta, saya habis jual tanah saya. Saya ingin menikmati semua harta saya ini. Kapan Ustadz berfungsinya itu? Ketika harta itu disedekahkan. Karena nanti akan ada orang yang ketika hadir malam pertama di alam kubur, yang teriak-teriak, pengen minta dihidupkan lagi. Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Surah apa? Al-Munafiqun ayat ke-10. Letak posisi paling kiri, bagian bawah di mushaf standarnya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay' an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Akan ada orang yang nanti di ujung sakaratul maut kurang 40 hari, kurang 30 hari baru teriak-teriak pingin minta sedekah. Pingin mensedekahkan harta dia. Apa kata dia? Laula akhartani ila ajalin qarib.
Ya Allah, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Hamba minta tolong jangan dimatikan hamba hari ini ya Allah. Tanah yang saya punya ini belum sempat saya sedekahkan ya Allah. Tolong ya Allah, ketemukan saya sama Ustadz Michael. Saya mau wakaf, saya mau akad hari ini ya Allah. Ada orang-orang yang ingin minta walaupun cuma 1 jam. Karena ngurusnya Pak Ketua, ini kalau ngurus wakaf itu kan kita ke KUA dulu. Betul ya Pak Imam ya? Terus kemudian harus ada saksi. Udah selesai, udah akad, baru kemudian ke notaris. Panjang tuh waktunya. Orang ini minta ditundakan kematiannya, minta ya Allah walaupun cuma 1 hari. Jangan wafatkan hamba ya Allah. Tapi apa kata Allah? Semua yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Nggak bisa diakhirkan dan juga nggak bisa dimundurkan. Mau maju nggak bisa, mau mundur juga nggak bisa. Betul? Betul? Dan syarat meninggal dunia tidak harus tua. Bisa jadi kita yang muda-muda ini bisa jauh lebih cepat meninggal daripada yang tua. Kadang orang masih punya logika bahwa kalau seandainya kita akan wafat meninggal dunia, itu pasti yang tua dulu. Betul kan ya? Pasti yang rambutnya putih dulu. Betul? Betul Pak Ketua? Padahal yang muda-muda ini bisa jauh lebih cepat meninggal dunia. Nggak ada hubungannya. Nggak ada rumus dalam Al-Quran bahwa yang meninggal itu harus yang apa? Yang tua. Yang muda bisa jauh lebih cepat. Dan saya ingin sampaikan Bapak Ibu, jauh sebelum kita wafat dikasih tanda. Apa tandanya Ustadz? Tanda orang sebelum meninggal dunia ada 2. Disebutkan dalam mana Ustadz? Sunan At-Tirmizi. Apa ciri-cirinya? Orang sebelum meninggal dunia diberikan 2 tanda. Kurang 40 hari. Pertama, fisik. Pertama apa? Fisik. Kalau orang akan meninggal dunia, kurang 40 hari, fisik dia berubah. 40, 39, 37, 38, 39, 37, 36, 35, 34, terus turun. Apa ciri-cirinya Ustadz? 1. Sebelum meninggal dunia, orang ini dikasih tanda dengan tanda fisik dulu. Apa tandanya Ustadz? Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW itu tandanya adalah, ini apa namanya? Alis. Alis dia tak sejajar. Jadi Pak Imam mudah kali. Kalau pengen tahu besok wiridan di mana, lihat yang pertama alis. Apa Bu? Yang pertama, alis kiri lebih jatuh daripada alis yang kanan. Coba lihat kawan sebelah. Mana tahu Pak Babinsa pangkat Timas hari ini ketemu terakhir. Itu ciri pertama itu. Ibu-ibu, Bu, pulang dari sini, coba kelih alis suami. Abang, sini dulu. Kenapa? Sini dulu, aku udah ngaji hari ini. Kenapa Dek? Lihat dulu Bang, mana alisnya? Alhamdulillah ya Allah, masih ketemu Ramadan sama lakiku. Kalau sudah kelihatan tanda, abang sini dulu Bang. Ternyata betul apa yang Ustaz sampaikan ini, alis kiri dia lebih jatuh. Ya Bu? Alis kiri dia lebih jatuh. Siap-siaplah Bu, status baru. Janda kowe. Kalau sudah ada tanda itu, jangan direpeti lagi. Ya Bu? Kalau orang nggak ngaji, ini Ustaz cerita, kalau orang nggak ngaji, dia akan keluar kalimat seperti ini. Ya Allah,
ternyata si fulan itu baru kemarin saya ketemu di warung di kedai dia beli rokok. Rupanya itu pertemuan terakhir saya. Ini ciri-ciri orang yang enggak ngaji. Tapi kalau udah ngaji malam hari ini, tanda itu diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Tanda yang pertama apa? Alis. Ini kalau ibu-ibu keleh ini nggak usah sembunyikan, nggak usah tutup alisnya itu. Nah, di sini ada 2 orang Pak Imam. 2 orang ini. 2 orang ya. Dan dia belum tua-tua kali. Kalau kulihat nih kayaknya dia 40 ke atas sedikit lah. Justru yang agak sebelah sana masih muda justru malah. Tapi Ustadz nggak tahu sebutkan waktunya. Tapi ciri itu kan gitu ya, indikasi. Ciri-cirinya disebutkan oleh Nabi. Nggak ada tiba-tiba langsung meninggal, nggak. Dikasih tanda dulu, isyarat dulu. Tanda fisik yang kedua, ini apa namanya? Daun telinga. Ya. Daun sebelah. Lihat Ustadz ini, sebelah. Ini yang Ustadz pegang sebelah apa? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Di daun telinga sebelah kanan ini ada jendulan kecil di sini. Tekeli. Terlihat Ibu? Lihat Pak? Di sini Pak. Sini Pak. Ada jendulan kecil di sini. Warnanya ungu. Warnanya purple. Warna apa? Ungu. 40, 39, 38, 37, 36. Warna ungu tadi kalau sudah memasuki seminggu terakhir kehidupan dia, warna ungu tadi berubah menjadi warna kuning atau warna putih kepucat-pucatan. Kecil dia. Ya Bu? Coba pegang sendiri Bu, ada nggak tuh jendulan kecil? Ada? Bukan segini ya. Kalau ini namanya getah bening nih. Ya. Dia kecil nih. Telinga sebelah kanan. Coba Pak, tolong Pak Ketua PHBI, mana tahu besok nggak ketemu lagi. Ini yang serius-serius ini terlalu serius biasanya cepat mati tuh kayak gitu. Hidup ini jangan serius-serius ya. Bapak udah kerja seharian capek, betul? Ibu kerja di rumah seharian capek, betul Bu? Udah nyapu, udah nyuci, betul? Sampai di sini di masjid pakai wajah menakutkan, tegang. Ustadznya ceramahnya menegangkan. Neraka, mati, tegang. Oh mak, cepatlah mati kami Ustadz. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Jadi kita pengajian malam hari ini santai saja. Santai. Silakan dimakan buah-buahan atau apa. Kalau udah habis, itu agak congok kulihat guys. Lapar kayaknya Pak Ketua. Belum makan saya tadi Ustadz, langsung ke sini Ustadz. Siap Pak Ketua. Baik. Bapak Ibu, ciri yang kedua, fisik udah tahu ya. Alis. Ustadz, kalau alis kiri kami itu kami letak ini, apa namanya? Pensil alis. Tahu juga ya, mama punya itu pensil alis. Pensil alis, ibu letaknya, sat. Ibu tarik, walaupun ditarik di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Betul? Betul? Ibu mau ngakali karena turun ini, ya Kak ya, turun. Terus kemudian diakali dengan cara dikasih apa? Pensil alis. Tidak akan merubah di Lauhul Mahfuz. Karena ciri-ciri itu diberikan isyarat kuat kurang 40 hari. Ciri yang kedua, apa Ustadz? Mental, sifat. Kata para ulama, ciri-ciri orang yang meninggal dunia, amrun khariqun lil ada. Orang ini sebelum meninggal dunia
diberikan tanda sifat dia berubah, tidak sesuai dengan adat. Maksudnya tidak sesuai dengan kebiasaan. Misal, Bu, Bapak selama menikah nggak pernah suka duren, tiba-tiba Bapak minta dibelikan duren, durennya montong lagi, berarti tanda isyarat sebentar lagi Bapak akan meninggal dunia. Karena sifat Bapak selama menikah nggak pernah suka duren. Betul, Pak? Bapak menikah sama Ibu, selama menikah sama Ibu, Ibu ini orangnya penyabar, nggak suka merepet. Tiba-tiba hobinya merepet, berarti tanda sebentar lagi Bapak akan punya istri baru lagi. Meninggal. Kenapa? Karena tanda-tanda orang-orang yang akan meninggal itu dikasih isyarat. Bisa dipahami insya Allah? Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ke pembahasan Isra wal Mi'raj. Ini tanggal berapa sih ya? Bulan apa sekarang? Nama bulannya, bulan apa? Bulan apa sekarang? Hah? Bulan Februari. Ya. Bulan apa Ibu? Bulan apa Bu? Udah kenyang lah Wawa itu, nggak mau dia ngomong lagi cakap sama aku. Wa, bulan apa sekarang Wa? Hah? Bulan apa Wa? Bulan apa Ibu? Bulan Rajab. Paham. Dulu para sahabat kalau sudah sampai ini bulan Rajab, mereka sudah mempersiapkan mengencangkan tali ikat pinggang jauh sebelum datang bulan Rajab. 2 tahun lalu, jamaah Ustadz di Langsa, mohon izin Pak Imam, siang jam 10 pergi ke pajak Latos, pajak belakang, Kota Langsa. Beli baju koko, terus kemudian istri dia beli abaya, anak dia dibelikan baju koko juga, baju takwa, untuk dipakai malam ini tarawih pertama. Berangkat jam 10 sampai jam setengah 12, habis itu sampai di rumah, ibu langsung cuci baju itu. Langsung dijemur, cepat kering, langsung serika. Udah diletak di hanger. Alhamdulillah, sholat zuhur, istirahat siang, kemudian sholat asar lagi, ke masjid lagi, pulang dari asar, tiba-tiba si bapak ini sesak Pak Imam. Pulang dari masjid, tiba-tiba sesak. Apa kata dia? Dek, sesak kali dek. Tolong ambilkan abang air putih hangat dulu. Diambil lah sama bini dia. Nih bang, minum. Minum sama suaminya. Glek. Rupanya air minum tadi adalah air terakhir yang dia minum. Kata bini dia, bang sebelum meninggal kita bawa ke ICU yuk bang yuk. Nggak usah dek, udah sesak kali nih. Rupanya duduk di ruang tamu Pak Imam begini. Di situ dia meninggal. Menandakan apa? Bahwa kita tidak tahu apakah kita ini ketemu Ramadan atau tidak, itu belum tahu. Betul Pak ya? Betul? Ada di sini kampung Minuran yang sudah bisa memastikan dirinya pasti ketemu Ramadan? Akhirnya ditelepon lah saya. Assalamualaikum Ustadz, kata bini dia. Waalaikumsalam. Ustadz. Iya Bu. Ustadz. Iya. Ustadz tolong ke rumah Ustadz. Kenapa Bu? Kok nangis gitu? Ustadz, aku sekarang janda Ustadz. Loh kok gitu? Kok gitu bilangnya? Bapak baru aja meninggal Ustadz. Akhirnya Ustadz tolong ke rumah.
Saya datang ke rumah, dibilang sama ibu, Ustadz, ini baju yang tadi pagi saya beli dengan suami saya. Udah saya cuci, udah saya setrika, udah saya letakkan di hanger, tinggal dipakai untuk malam ini. Ustadz, kalau berkenan, saya minta tolong kali sama Ustadz. Tolong dipakai, Ustadz kena ceramah di mana malam hari ini? Saya bilang, Pak Babinsa, baik Bu, saya coba dulu ya. Kalau masuk dengan badan saya, insya Allah saya pakai. Saya pakailah itu, izin ke kamar mandi, saya pakai, rupanya cocok dengan badan saya. Alhamdulillah, malam hari itu saya pakai baju jamaah yang harusnya dia malam itu sholat taraweh, tapi ternyata maut jauh lebih cepat mendahului dia. Maut dia lebih cepat. Alhamdulillah, apapun yang saya lakukan di malam hari itu, Ustadz ngimami sholat taraweh, Ustadz kemudian tadarus Al-Quran, Ustadz kemudian sedekah malam hari itu 100.000, yang Ustadz niatkan untuk juga almarhum Bapak, semua pahala untuk Bapak. Yang tadi baru saya meninggal. Cuma sayangnya, baju yang dikasih Bapak Ibu cuma satu Pak Imam. Berarti Bapak ini dapat pahalanya cuma untuk malam itu. Betul Pak Imam? Coba kalau dia ngasih saya 30 baju. Kode keras ini kan? Betul ya? Berarti tiap malam bawa ini dapat pahala. Betul Pak Bu? Kalau Ibu ngasih baju koko sama Pak Imam. Pak Imam, ini ada baju koko cantik kali. Tadi aku lihat tadi Pak Imam, ya Allah, enak kali kalau Pak Imam pakai. Pak Imam pakai, Pak Imam ngimami sholat. Kira-kira Ibu yang tadi ngasih dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Ibu ngasih jubah sama Pak Imam masjid. Nih imam muda kita tadi. Ustadz, izin Ustadz, siapa namanya Ustadz? Muhammad Ammar. Ustadz Ammar ya berarti ya? Ustadz Amal. Ustadz Amal dibelikan jubah. Dipakai untuk sholat tarawih. Ibu, yang mimpin sholat siapa? Yang mimpin sholat tarawih siapa? Ustadz Amal. Yang dapat pahala semua yang dia lakukan, Ustadz Amal lakukan siapa? Ustadz sendiri? Yang dapat pahala ibu yang sedekah apa? Baju, jubah. Betul Pak? Ramadan kali ini mau ngasih berapa baju sama Ustadz Amal? Ya Ustadz langsung aja kan, jelas kan? Betul Ustadz ya? Kita ini kalau di depan jamaah, mana mau jamaah ngelihat ustadznya itu kusut, betul nggak? Maunya apa? Rapi. Maunya apa? Ganteng, betul kan? Tampan, indah dipandang. Coba kalau seandainya Pak Imam pecinya gini. Enak dipandang, Bu? Hah? Jubah terangkat, enak dipandang? Hah? Betul? Gak enak Pak dipandang. Maka saya ingin sampaikan Bapak Ibu, jumlah nilai puasanya nanti bulan Ramadan itu 30 hari. Ini kita sekaligus tarhib Ramadan ya. Isra Mi'raj sekaligus tarhib Ramadan. Jumlah puasa nanti berapa hari? 30 atau 29 hari. Kalau nggak ketemu hilal, maka fa'akmilu iddatasy Sya'ban salasin, sempurnakan jadi 30. Baik, Bapak Ibu, karena jumlah puasanya 30 hari, apakah semua nilai jumlah pahala puasa kita semuanya 30 hari? Tidak. Ada nanti di antara kita ini yang jumlah nilai pahala puasanya 508 hari. Ada yang 1020 hari. Betul? Ada yang 800 hari kan? Pak Ketua? Betul ya? Ada nggak yang cuma 200 hari? Maksudnya gimana Ustadz? Pasti belum nyambung. Belum kan? Bapak, ibu masak, jangan cuma untuk keluarga sendiri. Masak untuk siapkan siapa yang buka puasa di sini. Siapapun yang makan masakan ibu,
dari harta Bapak, siapapun yang makan konsumsi itu, apapun yang dia lakukan amal soleh di hari itu, pahala untuk Bapak. Betul atau tidak? Mana dalilnya Ustaz? Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang memfasilitasi orang lain berbuat baik, fasilitasi orang lain berbuat baik, dia dapat pahala yang sama tanpa mengurangi pahala orang. Ustaz ceramah nih. Ini ini sorban. Ini dikasih salah satu jamaah saya di Kota Langsa. Yang ceramah siapa? Yang ceramah siapa? Ustadz. Yang dapat pahala apakah cuma Ustadz? Yang dapat pahala salah satu jamaah Ustadz yang ngasih ini. Betul? Betul? Bapak Ibu, karena jumlah pahalanya berbeda-beda, siapa nanti yang mau ngasih lingku, tari, lingku di masjid ini dari harta Bapak Ibu, walaupun kita mohon maaf, kita ini orang biasa-biasa saja, tapi harta itu dari harta Bapak Ibu. Siapapun yang minum air lingku itu dari harta punya Bapak Ibu, maka insya Allah semua amal soleh, pahala yang dilakukan oleh orang itu semua untuk dia. Rugi nggak kalau cuman pahala puasa kita, cuman dari kita sendiri, rugi nggak? Rugi. Bapak puasa, orang lain puasa, Bapak nggak mau ngambil pahala dia, rugi nggak? Gimana caranya Ustadz supaya saya dapat pahala dia? Bapak beli kue di pajak, beli 10.000, Pak Imam, ini ada kue nih Pak Imam, silakan dimakan. Pak Imam hari ini baca Quran 3 juz. Pak Imam baca Quran berapa juz? 3 juz. Ibu belikan kue 10.000. Semua bacaan Al-Quran Pak Imam hari ini untuk ibu, untuk bapak. Betul atau tidak? Betul tidak? Karena banyak orang terkadang belum sadar dengan ini semua. Sibuk dengan sendiri. Makanya nanti, mohon maaf. Ketika nanti datang bulan suci Ramadan, ada orang-orang yang nanti datang bulan Ramadan hatinya ini tenang, riang. Betul Bu? Ustaz mau tanya, ini kampung kita apa namanya? Bukit Rata ya? Bukit Rata. Kampung masyarakat Bukit Rata, kira-kira kalau datang Ramadan senang atau tidak senang? Bahagia atau tidak bahagia? Antum bahagia nggak? Bahagia nggak? Abang bahagia nggak? Beneran? Kok gitu nggak ada senyumnya bahagia? Bapak Ibu bahagia nggak? Riang nggak? Riang nggak? Riang kan? Senang kan? Saking senangnya ada kalimat nih. Ketika datang Ramadan ada kalimat ini. Kalimat apa ini? Marhaban